Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Madya Aditya Rizky Ramadan. Asal saya dari Bandung. Kors PKP 15 Charlie. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Madya Muhammad Ali Fikriandi. Asal Indramayu. Dari Kors PKP 15 Delta. Untuk Taruna Ali, awal mulanya tahu PP itu dari siapa? Mohon izin Bang, jika saya awal itu mencari tahu sendiri di mana sekolah kedinasan Ikatan Dinas itu sekolah apa aja sih. Lalu saya mendapatkan yang namanya Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia di salah satu website. Dan lalu saya mencari di sosial medianya dan saya mencari tahu lebih dalam lagi. Dan saya berkonsultasi dengan orang tua saya bagaimana dengan saya mendaftarkan di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia ini, dan ternyata jalannya di sini Bang. Awalnya dari website. Mohon izin Bang, awalnya mungkin saya tahu dari orang tua ya. Kebetulan ayah saya TNI Angkatan Udara, jadi beliau memberitahu ke saya bahwa ada sekolah penerbangan yang bagus, sekolah penerbangan terbaik nomor 1 di Indonesia, yaitu STPI Curug. Ya, akhirnya saya mencoba dan saya langsung mengambil jurusan Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Penerbangan karena memang saya senang di bidang itu Bang. Awal mulanya tahu dari orang tua, seperti itu Bang. Alasan saya memilih program studi PKPPK, memang dari awal saya tahu Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, saya langsung mendaftar ke prodi tersebut karena memang bidang safety adalah bidang yang saya minati. Dan itu juga karena memang peluang di program studi tersebut memang besar pada saat saya mendaftar. Seperti itu. Cukup Bang. Mohon izin Bang, sebelumnya pada saat awal saya mendaftarkan diri di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia atau Politeknik Penerbangan Indonesia Curug saat ini, yaitu pertama program studinya Teknik Pesawat Udara. Tetapi pada sesi terakhir atau sesi wawancara itu, di situ kami semua menandatangani suatu surat bahwa kami siap dipindahkan prodi atau dipindahkan sekolah sesuai dengan ikatan dinas, sesama ikatan dinas Bang, di bawah Kementerian Perhubungan. Dan saya menandatangani surat itu di atas materai. Otomatis pada saat pengumuman kelulusan, ternyata nama saya tidak ada di Teknik Pesawat Udara Bang, tetapi nama saya berada di PKPPK ini Bang, atau Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran. Awalnya saya nggak tahu apa-apa tentang PKPPK ini apa sih gitu, apakah tentang kayak pemadam kebakaran kota atau gimana. Ternyata lebih dalam lagi, kita tuh bukan cuma pemadam kebakaran seperti biasanya, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, yaitu safety-nya lebih banyak daripada orang yang tahu hanya di luarnya saja gitu Bang. Ilmunya lebih banyak yang kita pelajari, bukan hanya tentang pemadamannya. Cukup Bang. Unit PKPPK merupakan unit yang mandatori atau wajib ada di suatu bandar udara. Maka dari itu kita sebagai unit PKPPK harus selalu siap siaga dalam keadaan apapun, baik itu eksiden maupun insiden. Maka unit PKPPK ini memiliki tugas dan fungsi atau peran yang sangat besar. Seperti itu. Seperti yang tadi Rizky jelaskan, di unit PKPPK juga memiliki tugas pokok tersendiri, yaitu ada 3, seperti maintenance, operation, dan training. Di mana maintenance itu kita melakukan pengecekan semua fasilitas yang ada di bandara tentang safety atau kendaraan-kendaraan safety kita juga. Lalu ada training itu melatih diri kita agar terbiasa ketika terjadi eksiden atau insiden, kita sudah terbiasa dengan alat yang harus kita lakukan. Lalu operasi itu dilakukan ketika ada crash ataupun suatu insiden atau aksiden di dalam bandara dengan titik terjauh 8 km dari bandara. Cukup Bang. Rutinitas kami sebagai taruna di asrama
mulai setelah sholat subuh kami langsung olahraga pagi. Setelah olahraga pagi dilanjut makan pagi, lalu apel. Apel pagi. Setelah makan pagi baru kita cek kelengkapan apel pagi untuk persiapan menuju prodi ya, Iya. tadi tempat kita belajar masing-masing. Untuk apel pagi kita dijadwal untuk hari Senin kita di lapangan perwira angkasa. Senin, Rabu, dan Jumat kita untuk apel pagi di lapangan perwira angkasa. Untuk hari selain itu kita apel di depan asrama kita Curug 1 itu di lapangan. Untuk hari selain hari yang tadi saya bilang, apel di depan asrama kita di Langit Biru, seperti itu. Setelah apel pagi kita langsung menuju ke pendidikan masing-masing program studi, seperti itu. Pendidikan dimulai jam 8 pagi sampai biasanya kita makan siang ya, balik lagi ke asrama. Kita kembali lagi ke asrama, ke ruang makan di Curug 1 untuk yang asramanya Curug 1, dan yang tower kita kembali jam 12 siang, seperti itu. Jam makan siang, istirahat siang. Itu masih ada apel barak Untuk apel barak beda hari. hanya dilaksanakan setiap malam Rabu, Bang. Rabu malam. Iya, Rabu malam ya. Rabu malam. Apel siang nggak ada berarti habis makan siang. Tidak ada untuk apel makan siang. Tidak ada, cuma cek kelengkapan di ruang makan. Berarti zaman gua tuh terakhir mungkin dulu ada apel siang habis makan siang, lalu kita cek taruna kan berapa personil dihitung sama pembina di Langit Biru tuh di depan Binter. Lalu habis itu kembali ke pendidikan masing-masing, ke prodi. Kalau dulu Kalau sekarang pengecekan sama pembinanya yang pertama tuh di ini ya, di apa sih, depan Bimtar, sampingnya di gerbang. Iya, di Di gerbang Cawama. Lebih ke arah gerbang Cawama sama di dalam sih Bang. Nanti dicatat sama jutinya di dalam. iya, kita Capcosnya untuk laporan. kelengkapannya dicatat oleh Duti langsung. Tidak ada apel seperti itu. Terus setelah itu baru langsung kembali ke prodi lagi setelah makan siang. Iya, untuk kita beres pendidikan tuh biasanya beres pulang jam 5 sore. Oh, jam 5 sore. Iya. Itu langsung ada olahraga sore sekarang. Olahraga sore ada Bang, tapi itu kondisional, tergantung taruna juga sih Bang. Jadi ada yang mungkin beberapa mempersiapkan kegiatannya masing-masing, dan yang kosong kita olahraga bersama-sama. Jadi untuk kegiatan sore itu seperti ada yang olahraga dan ada yang ekskul. Ya, lebih ke fleksibel. Fleksibel. Gitu. Kalau dilanjut makan malam ya. Ya makan malam setelah maghrib. Maghrib setengah 7 sampai jam berapa? Makan malam itu kita semuanya bareng ya. Untuk jadi jadwal sebenarnya jam 6 seperti itu, Bang. Mungkin karena menyesuaikan dengan maghrib ya setengah 7 Bang, seperti itu. Dari tingkat 1 sampai tingkat akhir semuanya bareng Bang kalau makan malam. Satu di ruang makan itu tingkat 1. Iya. Jadi ada 2 ruang makan kan Bang, buat di Curug 1. Jadi satu buat tingkat 1, satunya buat tingkat 2, 3, 4 buat senior. Ada beberapa malam juga yang kita setiap makan malam itu digabung dengan seniornya. Dengan tingkat 1, 2, dan 3 kita berbaur dalam satu ruangan, satu meja. Makrab ya. Makrab. Makrab itu biar mempererat. Mempererat. Tingkat 1 sampai 4. Itu biasanya di Rabu malam juga sebelum apel barak. Seperti itu. Lalu apel malam jam? Untuk apel malam kita mulai jam 8 Bang, setelah sholat isya langsung kumpul di lapangan Langit Biru. Kan ada 2 asrama tuh sekarang kan? Ya Bang. Yang di tower. itu yang di tower. Depan tower Bang. Jadi ada 2 lapangan. Oh, nggak digabung berarti. Apel gabungan antara tower sama Curug 1 cuma di hari Senin sama Senin, Rabu, dan Jumat. Itu di lapangan perwira angkasa. Pagi doang. Kalau istirahat malam setelah apel malam. Ya, ada jam belajar dulu. Iya. Setelah apel malam
kita ada jam belajar dulu sampai jam 10 malam. Untuk setelah jam 10 malam sudah tidak ada pergerakan taruna di asrama. Itu jamnya istirahat. Kalau ada nanti ada duty keliling biasanya Bang, setiap jam di atas jam 10 untuk ngecek taruna. Biasanya didampingi oleh pembina juga, seperti itu. Harus istirahat wajib ya. Siap Bang. Wajib. Oke. Untuk Rizky ya. Saya di sini menjabat sebagai Demustar. Lalu apa sih itu Demustar? Demustar adalah Dewan Musyawarah Taruna yang dimana tugas umumnya menampung dan menyalurkan aspirasi dari taruna. Selain itu juga membantu menetapkan garis-garis besar peraturan urusan dinas dalam atau PUDD. Lalu juga kita mengawasi kinerja dari resimen dan mengevaluasi kinerjanya. Mungkin itu secara umum apa itu Demustar. Contoh kecil Demustar mungkin di bidang SMA seperti OSIS dan MPK. Untuk Demustar sendiri berperan sebagai MPK-nya, dan untuk resimen sendiri itu berperan sebagai OSIS, seperti itu. Itu contoh kecilnya. Contoh kecil ya. Jadi ada perbedaannya ya antara Demustar dan resimen. Ya. Nah kalau Luli sebagai jabatannya apa di resimen PP? Memang, kalau saya di sini menjabat sebagai resimen di Menkalstar Taruna Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Jabatan saya itu kasih seni dan keterampilan. Garis besarnya sih saya membawahi semua ekstrakurikuler di bagian seni dan keterampilan, dan menangani beberapa event-event besar. Untuk di dalamnya terdapat seni-seni dan keterampilan yang bisa taruna-taruna PPI Curug tampilkan. Ya mungkin secara garis besar hanya itu sih Bang, sebagai kasih seni dan keterampilan. Nah di PP ini keseniannya tuh ada berbagai macam, apa aja itu? Kami mempunyai beberapa ekstrakurikuler kesenian, di mana ada mungkin band, ada reog, ada kolintang, ada angklung, ada paduan suara, ada seni tari juga, dan sekarang ada alat baru yaitu gamelan yang mungkin bisa menjadi salah satu ekstrakurikuler baru. Bagian seni. Banyak ya. Banyak Bang. Mantap deh. Nah untuk hobi sendiri nih, untuk Rizky hobinya apa nih? Hobi saya olahraga sih, mungkin olahraganya seperti Berenang, bermain sepak bola, futsal, dan basket, seperti itu. Wah. Untuk Ali nih hobinya apa nih, Lik? Kalau saya juga mungkin olahraga kayaknya terlalu umum ya. Olahraga saya juga hobi Squid. squash Bang. Squash. Saya Kok squid sih? Squid Game kan ya. Iya, gue ingetnya itu mulu yang di Korea. Salah satu atlet dari olahraga squash itu bola kecil juga. Mungkin dari badminton, mungkin Di squash nih tingkatannya udah nyampe mana, Lik? saya ini sih Bang, pernah menjadi Porda dan baru invitational buat PON aja Bang. Berarti emang bener atlet nih Ali nih. Atlet saya Bang. Atlet apa? Provinsi daerah ya, dari Indramayu ya. Siap Bang. Buat adik. Ya buat temen-temen nih yang nonton mungkin atau yang ingin berminat untuk masuk ke dunia penerbangan, salah satunya di Politeknik Penerbangan Indonesia. Ada nggak pesan untuk kalian nih yang untuk yang nonton nih seperti apa? Untuk adik-adik yang ingin mendaftarkan diri sebagai taruna Politeknik Penerbangan Indonesia, mungkin ada beberapa hal yang harus disiapkan selain fisik, kesehatan, lalu Pengetahuan. Ya. Ini sih lebih dia dilihat lagi persyaratan yang kayak tinggi badan,
seperti itu. Itu sangat fatal sekali kalau tinggi badan aja sudah kurang gitu dari 165 ya. Persyaratan ya 165 cm. Untuk taruna Itu 160. paling pendek ya untuk taruna. minimalnya. Ha. Untuk jurusan pun SMA itu harus IPA dan SMK mungkin SMK di jurusan tertentu seperti itu dilihat aja. IPS bisa di OBU ya? Udah nggak Operasi bisa, badan. sekarang. Oh, sekarang sudah bisa. Teknik, untuk teknik IPA juga. Untuk teknik wajib IPA. Penerbang juga IPA ya. Penerbang wajib IPA dan Iya, iya. PKPPK pun wajib IPA. Memang rata-rata memang harus IPA ya. Berarti untuk SMK dan IPS bagaimana? Untuk SMK bisa Bang di jurusan tertentu seperti Teknik Teknik masih bisa masuk Bang. yang ini IPS nggak bisa. Kalau IPS kayaknya untuk tahun kemarin sih saya Belum lihat ada ya belum buat ada pembukaan. untuk pembukaan untuk jalur SMA IPS. Dan rata-rata juga putra daerah ya kebanyakan ya dari Sabang sampai Merauke. ya Bang. Ada tuh di PPI ya. Ada semua dari ada Sabang semuanya ya? sampai Merauke. Iya, jadi emang lawannya emang hampir dari seluruh Indonesia ya kan. Ada, Bang. Ya, jadi emang harus semangat lah untuk kalau emang mau mendaftarkan diri dan persyaratannya memang Harus mempersiapkannya dengan matang. Nggak Hmm. boleh coba-coba aja Iya. kalau mau berhasil. iya semangat dong berarti. Ya. Semangat. Ali ini udah punya pacar Li? Udah punya Bang. Jelas kamu. Punya apa enggak Li? Ya di sini nggak mau ngaku nih. Gua rekam ya. Kalau buat berbicara pacar harusnya kita tuh belum bisa menentukan ya karena perjalanan kita aja masih jauh gitu. Apalagi kita Jadi taruna tidak boleh di atas sementara kita nggak boleh nikah dulu ya. asik. Kita nggak boleh punya ikatan dengan seorang perempuan. Asik. Baik kita fokus dulu terhadap pendidikan. Untuk wanita mungkin cewek nanti datang sendiri ya. Oh iya lah jelas. Bener banget ya. Iya. Nah jadi jangan pesimis nih untuk mengejar taruna-taruna PPI untuk. Siap. Oke. Semangat. Tapi gue mau apa lagi? Kayaknya gitu. Tuh. Ada baca. Nah, Yang di Papua. Yang katanya. Bukan penting. Yang sini apa? Tingkat TNU. oh saya Bang. Dulu kan tadi. Asrama kita Curug 1 itu di lapangan apa?